Saya ingin mulai kuliah. Kali ini materinya adalah tentang hak asasi manusia. Ya, nanti pelan-pelan kita lihat. Dan saya pakai buku ini, buku Profesor Jimli. Ya. Profesor Jimli. Di dalamnya ada tentang hak asasi manusia. Nanti saya share ya, kesempatan lain. Oke. Nah, hak asasi manusia ini adalah satu nilai-nilai ya yang sebetulnya sudah lama ya dalam sejarah ilmu politik maupun sejarah hukum tata negara ya. Dan doktrin tentang hak asasi manusia itu sudah diterima secara universal ya. Sebagai sebuah moral, sebuah framework politik dan hukum ya, kemudian juga di dalam sebagai guideline dalam membangun dunia. Ya. Supaya dunia ini lebih damai dan bebas dari ketakutan dan penindasan serta perlakuan yang tidak adil. Karena itu, paham negara hukum, jaminan perlindungan hak asasi manusia dianggap sebagai ciri mutlak yang harus ada di setiap negara yang disebut sebagai Rechtsstaat atau the rule of law atau negara hukum. Bahkan di dalam perkembangan selanjutnya, jaminan hak asasi manusia itu juga diharuskan tercantum dengan tegas dalam Undang-Undang Dasar atau Konstitusi tertulis negara demokrasi konstitusional atau konstitusional demokrasi. Jaminan ketentuan tersebut dianggap sebagai materi terpenting yang harus dalam konstitusi, di samping materi ketentuan lainnya seperti mengenai format kelembagaan dan pembagian kekuasaan negara serta mekanisme hubungan antar lembaga negara. Jadi sekali lagi, di dalam setiap konstitusi dalam negara yang disebut negara demokrasi harus mencantumkan tentang perlindungan hak asasi manusia. Ya. Nah, ini memang perkembangan bertahap ya. Di Indonesia pun konstitusinya itu mengalami perdebatan ya, sebelum memasukkan ketentuan tentang hak asasi manusia. Ada yang pro dan ada yang kontra untuk dimasukkan pengaturan hak asasi manusia. Profesor Muhammad Yamin dan Bung Karno berada di sisi yang menolak dimuatnya aturan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 45. Kenapa? Karena dia menganggap negara semacam kayak keluarga, ya, atau teorinya adalah negara integralistik, bahwa warga negara dianggap sebagai anak, negara sebagai orang tua, tidak mungkin orang tua mencelakakan anaknya. Sebaliknya, ditentang pendapat ini oleh Profesor Muhammad Yamin dan Muhammad Hatta Tilapia yang mengatakan diatur saja hak asasi itu dilanggar oleh negara, apalagi tidak diatur. Jadi jaminan terus ada. Ya, karena itu dia menganggap kemudian terjadi kompromi, dimuatlah pasal 28 yang bersifat umum tentang hak asasi manusia. Nah, oke, jadi hak asasi manusia idenya ini berkembang ya panjang sejak abad ke-13. Perjuangan untuk ide hak asasi manusia itu dimulai dengan penandatanganan Magna Carta pada tahun 1215 oleh Raja John Lachlan ya. Ini sebagai permulaan ya. Jadi dari segi isinya Magna Carta hanya melindungi kaum bangsawan dan gereja, tetapi dilihat dari segi perjuangan hak asasi manusia, Magna Carta setidaknya menurut orang Eropa diakui sebagai pertama dalam sejarah perjuangan hak asasi manusia seperti yang dikenal sekarang. Jadi pada saat itu Magna Carta hanya perjanjian antara kaum bangsawan dan gereja, bahwa raja itu tidak boleh masuki wilayah terlalu jauh dari kaum bangsawan, kemudian juga gereja, jadi harus ada batas. Dan perlindungan ada. Karena apa? Karena terutama kaum bangsawan itu membayar peti atau pajak kepada raja. Jadi ada absolutisme kekuasaan raja itu dikurangi dengan adanya Magna Carta. Ya. Nah, setelah Magna Carta 1215 tercatat juga ada namanya penandatanganan Petition of Rights ya pada tahun 1628 oleh Raja Charles I. Nah, jika pada tahun 2015 raja berhadapan dengan kaum bangsawan dan gereja sehingga lahirlah Magna Carta, maka pada tahun 1628 raja berhadapan dengan parlemen yang terdiri dari utusan rakyat, House of Commons, ya, House of Commons. Ya. Oleh karena itu, kenyataan ini memperlihatkan bahwa perjuangan hak asasi manusia memiliki korelasi yang erat sekali dengan perkembangan demokrasi.
Sebab perjuangan hak asasi manusia itu pada akhirnya berkaitan dengan soal jauh dekatnya rakyat dengan ide demokrasi. Ya, seperti itu ya ini ya konsepnya. Nah, setelah itu ya perjalanan lebih nyata terlihat pula dalam Bill of Rights yang ditangani oleh Raja William III pada tahun 1689. Sebagai hasil dari pergolakan politik yang dahsyat disebut sebagai The Glorious Revolution Inggris. Nah, Glorious Revolution ini tidak saja mencerminkan kemenangan parlemen atas raja, tetapi juga menggambarkan rentetan kemenangan rakyat dalam pergolakan-pergolakan yang mencertai perjuangan Bill of Rights yang berlangsung tak kurang dari 60 tahun lamanya. Jadi awalnya adalah pembatasan seperti dalam Magna Carta, ya, perhadapan bangsawan dan gereja, kemudian juga lahir 16 Magna Carta, kemudian juga terjadi sekali lagi nih, ya, Petition of Rights 1628, ya, sekali lagi raja berhadapan dengan gereja dan bangsawan. Kemudian yang lebih hebat lagi adalah ketika raja berhadapan dengan parlemen yang terdiri dari utusan rakyat. Ya, di Inggris ada utusan rakyat, House Commons, namanya House of Lords, utusan para bangsawan. Nah, ini yang perjuangan seperti ini ya. Ini disebut sebagai The Glorious Revolution. Oke. Dalam perkembangan selanjutnya muncul pula pemikiran-pemikiran sarjana dari Eropa, ya, seperti John Locke, kemudian Rousseau, berkaitan dengan hak asasi manusia atau perjuangan hak asasi manusia. John Locke dikenal dengan peletak dasar dari teori teorias politika Montesquieu. Ya. Bersama dengan Thomas Hobbes dan Rousseau, John Locke mengembangkan teori perjanjian masyarakat yang biasa disampaikan oleh Rousseau dengan istilah kontrak sosial. Jadi tidak sembarangan raja itu bisa memimpin, tapi harus ada kontrak sosial antara raja dengan rakyat. Ya. Kemudian, nah perbedaan pokoknya adalah bahwa Thomas Hobbes menghasilkan monarki absolut, kemudian John Locke menghasilkan monarki konstitusional. Jadi karena Hobbes sangat menginginkan absolut monarki ya. Nah, dalam konteks hak asasi manusia, Thomas Hobbes melihat bahwa hak asasi manusia merupakan jalan keluar untuk mengatasi keadaan yang disebutnya sebagai homo homini lupus, bellum omnius contra omnes. Ya. Artinya manusia pemakan serigala, pemakan sesamanya, ya, seperti kayak serigala manusia itu. Ya, karena ada yang kuat dan ada yang lemah. Nah, dalam keadaan demikian, yang menurut Thomas Hobbes, manusia tak ubahnya bagikan binatang buas dalam legenda kuno yang disebut sebagai Leviathan yang dijadikan Thomas Hobbes sebagai judul bukunya. Nah, jadi dalam situasi demikian, manusia makan yang kuat menindas yang lemah. Kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena keadaan seperti itu, maka terdorong ya satu situasi ya, di mana diperlukan perjanjian masyarakat. Jadi masyarakat itu mengadakan perjanjian dengan penguasa untuk menyerahkan hak-haknya. Ya, tentunya sebagian hak-haknya diserahkan. Ya, ya, itu yang membentuk raja punya limitasi atau kebatasan. Nah, kemudian John Locke berpendapat bahwa manusia itu tidak semuanya menyerahkan haknya kepada raja. Saya sebagian. Ya. Jadi perjanjian dengan negara saja. Sedangkan hak lainnya tetap berada di tangan individu. Seperti hak asasi, hak alamiah, ya, hak hidup, kemerdekaan itu tetap pada manusia itu. Ya, tidak mungkin negara mengatur hak hidup. Ya, bisa orang kawin, ya, berkeluarga, tidak mungkin negara sampai sejauh itu. Ya. Nah, itu yang menurut John Locke ya. Inilah yang mendasari teori yang dari John Locke mengatakan second treatise of civil government ya. Gitu. Nah, dalam tahap pertama perjanjian antara individu dan individu warga negara itu terbentuknya masyarakat politik negara. Jadi antara masyarakat dulu berjanji. Ya, setelah berkumpul kemudian terbentuk satu kesatuan, bagaimana mau kelanjutannya? Maka dibentuk perjanjian antara individu, terbentuk masyarakat. Ya. Kemudian di dalam perkembangan selanjutnya ada yang disebut sebagai faktum subjektionis ya. Tadi yang antar masyarakat disebut faktum juris, perjanjian untuk menyatu ya masyarakat itu.
Nah, pada faktum subjektivis ini, ya, perjanjian antar individu tadi terbentuk atas dasar suara mayoritas. Ya, artinya bagaimana suara mayoritas berjalan, disitulah yang terjadi. Tetap bahwa hak itu tidak semua absolut. Ada 3 hak yang tidak bisa diserahkan oleh individu maupun individu kepada negara. Ya. Misalnya hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak properti. Nah ini karena itu negara memberikan perlindungan kepada 3 hak ini. Bukan negara mengambil 3 hak ini, tapi memberikan perlindungan. Nah, inilah yang melandasi pemikiran John Locke ini tentang hak asasi manusia. Ya. Nah, pendapat John Locke ini sangat mempengaruhi Deklarasi Kemerdekaan Amerika atau Declaration of Independence United States pada 4 Juli 1776 yang disetujui oleh Kongres yang mewakili 3 negara bagian bersatu. Kemudian inilah pengaruh ya. Dan di Amerika perjuangan hak asasi manusia disebabkan oleh karena rakyat Amerika Serikat yang berasal dari Eropa sebagai imigran merasa tertindas oleh pemerintahan Inggris. Jadi ada sejarahnya kenapa Amerika bisa bersatu dan kemudian menyatakan hak asasi manusia sebagai tiang utama dari negara. Karena mereka dulu ada orang-orang buangan ya dari koloni Inggris, dengan koloni. Ya. Itu yang ini. Kemudian juga yang ikut mempengaruhi dari perkembangan teori perlindungan hak-hak warga negara atau hak asasi manusia ini adalah Montesquieu dan teori politika ya. Nah, teori politika tidak hanya mencerminkan pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, ya. Tapi pemisahan kekuasaan penting agar kekuasaan itu tidak bertumbuh pada tangan satu orang, ya, tidak bertumbuh pada satu orang untuk mencegah absolutisme. Nah, ini yang penting, jadi saling mengawasi sehingga jangan pemerintahan baik. Selanjutnya, Jean Rousseau ini ya masih berkaitan dengan perlindungan hak warga negara. Dia mengajukan teori tentang demokrasi, di mana kedaulatan ada di tangan rakyat. Jadi sekali lagi kedaulatan rakyat. Oke, dan ini juga perkembangan dari pemikiran Rousseau dan kemudian John Locke dan juga Montesquieu mendorong lahirnya revolusi Prancis, ya, revolusi Prancis di mana rakyat itu menolak absolutisme raja karena penindasan dari raja dan absolutisme kekuasaan mutlak dari raja itu yang ditolak, dan revolusi Prancis terjadi 1789. Nah, jadi setelah tadi dari Inggris, kemudian kita lihat bagaimana perkembangan di Amerika dengan deklarasi kemerdekaan dan mendorong ini juga 1789 revolusi Prancis ya. Nah, pengaruh, kemudian lahirlah slogan ya, kemerdekaan, kemudian persaudaraan sebagai dari Prancis. Jadi itu adalah perkembangan dalam hal hak asasi manusia. Jadi perkembangan sangat internasional sekali ya. Kita belum lagi bicara soal Islam ya, tradisi politik Islam yang juga memberikan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dimuat dalam Piagam Madinah ya, itu pada lain kesempatan. Nah, perkembangan selanjutnya yang penting dari hak asasi manusia ini adalah dibuatnya deklarasi di Universal Declaration of Human Rights atau deklarasi hak asasi manusia sejagat pada tahun 1948 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, ini menjadi contoh bagaimana masyarakat internasional sangat mengendaki di suatu negara demokrasi menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Nah, kejadian terpenting juga yang menjadi cobaan dari hak asasi manusia adalah Perang Dunia, ya, Perang Dunia Kedua. Ini penting karena pada saat itu kemerdekaan misalnya hilang, ya. Kemerdekaan bangsa Belanda ya, dijajah oleh Prancis, kemudian juga melebarkan kekuasaannya di Jerman ke Austria, Hongaria segala macam. Jadi dan kemudian di Jerman sendiri tidak ada hak asasi manusia ya, walaupun di dalam konstitusinya disebutkan. Oleh karena itu konstitusi Jerman ini disebut sebagai konstitusi minimal.
nominal, hanya menceritakan ada perlindungan, tapi praktiknya tidak ada seperti itu. Ya. Perkembangan lain juga kita bisa masuk di dalam wilayah dalam negeri, ya, di mana Indonesia, seperti saya ceritakan di awal, ya menyepakati dimuat secara umum aturan tentang hak asasi manusia di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Ini yang selanjutnya tentang hak asasi manusia berkembang terus, ya, sampai ada perjanjian tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, atau Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, dan juga Covenant on Civil and Political Rights, perjanjian tentang hak-hak sipil dan politik. Kedua perjanjian ini dapat dipandang sebagai peraturan pelaksanaan ada naskah pokok Universal Declaration of Human Rights 1948. Sehingga secara yuridis, ya, kedua kovenant ini menjadi lebih kuat dan diakui, ya, dan diterima oleh negara-negara anggota PBB. Nah, sampai sekarang instrumen-instrumen yang dilahirkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa dapat kita lihat sebagai berikut, ya, dalam terkait dengan hak asasi manusia. Pertama adalah Universal Declaration of Human Rights 1948, kemudian Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 1948, ketiga International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965, 4 International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights 1966, 5 International Covenant on Civil and Political Rights 1966, 6 Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979. Kemudian ini juga yang tidak kalah penting adalah Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, and Degrading Treatment or Punishment 1994. Dan yang terakhir adalah Convention on the Rights of the Child 1989. Jadi ketika kita berbicara tentang hak asasi manusia, ini diikutsertakan juga Convention tentang perlindungan anak. Nah, ada beberapa instrumen-instrumen lain yang terkait dengan perkembangan hak asasi manusia ini, apakah yang diberlakukan di Amerika, Eropa, dan Afrika, ya. Instrumen itu, atau misalnya dengan negara Eropa sebagai European Human Rights Instrument. Nah, ini di Eropa lebih banyak ininya, konvensinya. Pertama adalah Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, ya, 1950 beserta 13 protokol tambahan. 2. European Social Charter 1961 sebagaimana terubah pada tahun 1991 dan 1996 dengan protokol tambahan pada tahun 1988 dan 1995. Ketiga, European Convention for the Prevention of Torture and Other Inhuman and Degrading Treatment 1987. 4. Penal Act of Helsinki 1975 dan Follow-up Process of CSCE OSCE with Charter of Paris for New Europe 1990. Nomor 5, European Charter for Regional or Minority Language 1992. Nomor 6, Framework Convention for the Protection of National Minorities 1994. Kemudian ada juga Charter of Fundamental Rights of the European Union tahun 2000. Jadi masyarakat Eropa ini karena dia membentuk suatu union atau persekutuan, ya, maka seluruh aspek ikut diatur, termasuk hak asasi manusia, ya, termasuk hak asasi manusia, ya. Dan kemudian tidak hanya di Eropa, ya, di negara-negara juga Amerika, di Amerika bentuk namanya Organisasi Negara Amerika, ya, membentuk juga apa namanya ini, instrumen-instrumen hak asasi manusia, ya. Seperti misalnya satu, American Declaration of Human Rights and Duties of Man 1948. 2. Inter-American Commission on Human Rights 1959. 3. American Convention of Human Rights yang diadopsi tahun 1969. Kemudian Inter-American Court on Human Rights yang diadopsi pada 1979. Kemudian Additional Protocol on
Economic and Social and Cultural Rights 1988. Selanjutnya, Additional Protocol on the Abolition of the Death Penalty 1990. 7. American Convention of the Prevention, Punishment, and Eradication of Violence Against Women. Nah, di negara Eropa tidak hanya dibentuk atau dibuat protokol-protokol tentang human rights atau hak asasi manusia, tapi mereka juga membentuk namanya peradilan hak asasi manusia di Strasbourg di Prancis berbatasan dengan Jerman. Ya, itu mereka bikin. Jadi kalau ada yang komplain tentang hak asasi manusia bisa membawa masalah itu ya ke pengadilan hak asasi manusia di Strasbourg. Ya, sudah banyak perkara dan itu menjadi acuan karena mereka terikat dengan masyarakat Eropa, ya ada protokol, ada perjanjian, maka putusan-putusan pengadilan hak asasi manusia itu diikuti, ditaati oleh negara-negara anggota, ya, karena mereka menyerahkan semuanya seperti itu. Dan juga kalau di Amerika nggak ada ya tentang pengadilan hak asasi manusia Eropa. Nah, perkembangan lainnya juga terjadi di Afrika ya. Negara-negara Afrika juga membuat apa disebut sebagai nomor 1 African Charter on Human Rights and People Rights 1991. Kemudian kedua African Commission on Human and People Rights 1987. 3 Protocol on Establishment of an African Court on Human Rights and People Rights. Kemudian 8 atau nomor 5 African Charter on the Rights and Welfare of Child. Jadi di Afrika juga mereka membuat pengadilan hak asasi manusia untuk negara Afrika ya. Tapi saya belum dengar perkembangan selanjutnya ya. Dan di negara-negara lain juga ya seperti tidak hanya Afrika, ya, negara Arab juga membuat namanya Arab Charter on Human Rights yang disahkan the Council of the League of Arab States pada tanggal 15 September 1994. Nah, ini yang kemudian ya salah satu kawasan yang belum dikenal paling majemuk dan karena belum dapat memiliki instrumen nasional adalah kawasan benua Asia. Ini belum ada ya semacam Charter of Human Rights dari benua Asia. Memang beberapa tokoh-tokoh NGO ya LSM mendorong lahirnya ya hak asasi manusia di kalangan negara-negara Asia, tapi belum sampai ke sana. Oke, sekarang pertanyaannya bagaimana di Indonesia? Bagaimana di Indonesia? Di Indonesia ini pada awalnya seperti saya ceritakan tadi ya bahwa ada semacam kayak dua kutub pendapat ya, antara yang satu pro ya dengan hak asasi manusia dan ada lagi tidak ya. Nah, masing-masing pihak yang pro ini hak asasi manusia diwakili oleh Profesor Muhammad Yamin dan Bung Hatta berhadapan dengan Profesor Supomo dan Bung Karno yang menolak dimuatnya pengaturan hak asasi manusia dalam konstitusi. Alasannya tadi bahwa tidak mungkin negara ya melukai warga negara itu. Tapi Hatta dan Yamin berpendapat lain, perlu dimasukkan. Nah, sebagai kompromi maka diaturlah hak yang secara umum yang dimuat dalam pasal 28. Sampai sekarang masih ada pasal 28 itu. Nah, ini yang secara sederhana ya seperti itu. Ini perkembangan lain, saya kira setelah Undang-Undang Dasar RIS 149 memuat aturan lebih lengkap. Bisa dibaca sendiri. Kemudian Undang-Undang Dasar sementara tahun 50 juga memuat aturan lengkap. Dan ketika kembali Undang-Undang Dasar 45 melalui Dekret 5 Juli 1959 kembali lagi ke pengaturan umum. Baru setelah diadakan reformasi tahun 98 dimuat secara lebih rinci hak asasi manusia itu. Ya, misalnya dikelompokkan ya hak asasi manusia itu pertama setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kedua, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan. Ketiga, setiap orang berhak untuk bebas dari segala bentuk perbudakan. Keempat, setiap orang bebas menurut agama dan beribadat menurut agamanya. Kelima, setiap orang berhak untuk bebas memiliki keyakinan, pikiran, dan hati nurani. Ketujuh, setiap orang berhak untuk diakui secara pribadi di hadapan hukum.
8, setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Ini sangat universal sekali ya. Namanya equality before the law ya. Kemudian setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum berlaku surut. Sebetulnya satu undang-undang tidak boleh diberlakukan surut. Ya, itu prinsip universal ya. Tapi pernah terjadi ketika dibentuk undang-undang anti terorisme ya. Undang-undang itu dibikin tahun 2003 tapi diberlakukan surut ke 2022. Itu tidak diperkenankan. Kemudian MK membatalkan undang-undang itu ya. Kemudian setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah ya. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Kemudian setiap orang berhak atas status keluarga negaraan. Jadi tidak ada stateless orang tanpa negara. Bisa juga dewi keluarga negaraan terjadi karena perbedaan azas, yang satu mengakui azas keturunan, yang satu lagi azas tempat kelahiran. Jadi dapat juga warga negara ya. Kemudian setiap orang berhak bertempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkan dan kembali ke negaranya. Jadi bebas untuk bepergian datang dan pergi. Nah ini yang nomor 13 saya kira juga penting. Setiap orang berhak memperoleh suaka politik. Nah biasanya orang-orang yang mengalami perbedaan politik dan kemudian katakanlah ditindas atau diancam, biasanya dia masuk ke dalam negara asing minta suaka politik kali satu negara. Atau dia lari dari negaranya minta suaka politik di negara lain. Kira-kira itu, dan itu umum ya. Kemudian setiap orang berhak bebas dari segala bentuk diskriminatif dan mendapatkan peran hukum. Kira-kira ini yang hak-hak yang penting ya, dan saya kira ini sebagian nanti saya share ininya ke dalam kelompok. Oke, singkat-singkat aja kuliahnya saya kira, karena pertama-tama ya di Jakarta sekarang ini ada satu himbauan untuk para pekerja itu, para pegawai atau orang-orang di Jakarta diminta untuk tidak keluar rumah pada hari dan besok karena angin badai segala macam ya, hujan deras ya, sehingga kalau kita berlalu lintas itu agak lengang di Jakarta. Itu alasan kenapa saya kuliah saya majukan ya, di samping ada kegiatan lain. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya kuliah singkat aja dulu hari ini. Nanti kita lanjutkan minggu depan ya. Sampai tetap yang sama tentang tema hak asasi manusia. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, saya akhiri kuliah sampai di sini ya. Terima kasih banyak.